Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama lanjutan rumus-rumus trigonometri. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi diharapkan nantinya siswa dapat menentukan rumus sudut rangkap untuk sinus, kosinus, dan tangen. Yang kedua, diharapkan juga dapat menghitung nilai trigonometri tertentu menggunakan rumus sudut rangkap untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Setelah kemarin kita sudah belajar rumus jumlah dan selisih dua sudut, kita sudah belajar ada 6 rumus ya pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar rumus sudut rangkap. Nah, lanjutan dari rumus-rumus trigonometri. Yang kedua, rumus sudut rangkap. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu kita akan bahas rumus sudut rangkap untuk sinus, sin 2 alfa. Nah, ingat kembali rumus-rumus trigonometri sebelumnya. 6 rumus ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Lihat polanya, kalau cos itu cos cos sin sin, sedangkan kalau ini tandanya min, maka penjabarannya tandanya plus. Kalau plus tandanya min. Sedangkan yang ketiga sinus, sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Sedangkan sin alfa plus beta, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan kalau sin polanya adalah sin cos cosin, tandanya mengikuti. Kalau min ya min, kalau plus ya plus. Sedangkan yang kelima, tangen alfa min beta sama dengan tangen alfa min tangen beta per 1 plus tangen alfa kali tangen beta. Sedangkan tangen alfa plus beta, tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Nah, polanya sama, tetapi kalau ini min, pembilangnya min, penyebutnya plus. Kalau plus, pembilangnya min, penyebutnya pembilangnya plus, penyebutnya min. Tan plus tan per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Nah, perhatikan pola-pola setiap rumus ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rumus sin 2 alfa? Nah, kalau sebelumnya rumus jumlah, jadi rumus jumlah dua sudut atau selisih dua sudut, nah sekarang rangkap 2 alfa. Nah, bagaimana rumusnya? Sebelum ke rumusnya, ada pertanyaan seperti ini. Apakah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa rumusnya? Nah, coba diamati. Biasanya kalian, oh ini sin 2 alfa bu, 2-nya keluar jadi 2 sin alfa sama saja. Nah, coba perhatikan contoh ini. Untuk tahu apakah sama sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa. Nah, coba perhatikan, sin 60 itu kan bisa saya tulis kembali menjadi sin 2 kali 30 ya. Nah, artinya coba kita cari apakah sin 2 kali 30 itu sama dengan 2 kali sin 30. Untuk tahu apakah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa. Nah, sin 2 kali 30 atau sin 60 ini berapa? Ingat lagi? Nah, setengah akar 3. Sedangkan 2 kali sin 30 itu adalah setengah. Kalau dikalikan 2 berarti hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi 2 dikali sin 30 sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Nah, bagaimana ceritanya setengah akar 3 bisa sama dengan 1? Nah, artinya setengah akar 3 tidak sama dengan 1. Artinya sin 2 alfa tidak sama dengan 2 sin alfa. Ini penyangkal, satu contoh saja sudah menyangkal bahwa sin 2 alfa itu tidak sama dengan 2 sin alfa.
Nah, seringkali ketika kalian menghadapi soal, biasanya langsung sin 2 alfa sin 2 alfa diubah menjadi 2 sin alfa. Padahal ini tidak sama, ya. Nah, lalu bagaimana sin 2 alfa rumusnya? Nah, kita akan cari setelah ini. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, perhatikan bahwa sin 2 alfa bisa ditulis sin alfa ditambah alfa. Ya, karena apa? Alfa tambah alfa itu 2 alfa. Nah, bisa ditulis kembali seperti ini. Kenapa ditulis kembali seperti ini? Kita arahkan ke rumus keempat. Kita punya sin alfa ditambah beta. Nah, kalau betanya saya ganti alfa, akan menjadi bagaimana rumus ini? Nah, betanya jadi alfa. Ini juga betanya jadi alfa. Maka bisa ditulis sin 2 alfa sama dengan sin alfa ditambah alfa berdasarkan rumus keempat, maka kita peroleh sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Nah, ada perkalian. Ingat bahwa perkalian itu sifatnya komutatif. Apa itu komutatif, Bu? Bisa dibolak-balik, bisa diubah menjadi sin alfa cos alfa. Nah, kita punya dua hal yang sama, sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa, maka menjadi 2 sin alfa cos alfa. Kita temukan rumus yang ketujuh sekarang, bahwa sin 2 alfa tadi kan tidak sama dengan sin 2 alfa tidak sama dengan 2 sin alfa. Ternyata sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ada tambahan cos alfa di sini berdasarkan pembuktian ini. Nah, kita punya rumus yang ketujuh. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Begitu juga ketika kita mempunyai sin 4 alfa. Kalau ingin diubah menggunakan rumus ketujuh ini, maka sin 4 alfa apa jawabannya? Nah, 2 kali sin 2 alfa kali cos 2 alfa. Jadi berdasarkan rumus ketujuh, kita juga bisa menurunkan bagaimana kalau sin 6 alfa, Bu? Oh, sin 6 alfa berarti 2 kali sin 3 alfa dikali cos 3 alfa. Bagaimana dengan sin 8 alfa? Oh, 8 alfa berarti 2 kali sin 4 alfa kali cos 4 alfa. Nah, kalau sin alfa dapat juga diubah menjadi 2 kali sin setengah alfa kali cos setengah alfa. Nah, inilah maksud rumus sudut rangkap. Jadi, tergantung alfanya yang kita punya bagaimana. Paham? Nah, agar lebih jelas lagi, coba perhatikan ke contoh berikut ini. Tentukan nilai sin 15 cos 15. Nah, ingat lagi tadi kita punya rumus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa ya. Nah, kalau saya tulis kembali, sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa ya. Kalau saya menginginkan sin alfa kali cos alfa, nah bagaimana? Artinya kita punya, saya bagi 2 semua, maka sin 2 alfa per 2 sama dengan sin alfa kali cos alfa. Sehingga dengan kata lain, sin alfa cos alfa sama dengan setengah kali sin 2 alfa. Nah, kita punya rumus ini. Nah, kita bisa juga cari sin 15 berapa, cos 15 berapa dikalikan ya, menggunakan rumus selisih kemarin. Tapi kita menggunakan di sini alternatif sudut rangkap. Kalau kita mencari sin 15 berapa, cos 15 akan panjang ya. Nah, ini alternatifnya, bahwa sin 15 kali cos 15, ini kalau alfanya saya ganti 15, berarti jadi sin 15 kali cos 15 sama dengan
setengah kali sin 2 kali alfanya berapa? 15. Nah, berarti jadi setengah kali sin 30. Setengah kali sin 30 berapa? Setengah. Nah, hasilnya adalah 1/4. Nah, seperti ini. Ini alternatifnya. Boleh kalian mau cari sin 15 kali cos 15 juga boleh. Nah, ini alternatif yang kedua, kita menggunakan sudut rangkap. Paham? Oke. Nah, selanjutnya rumus yang kedua yang akan kita bahas adalah rumus sudut rangkap untuk kosinus cos 2 alfa. Nah, bagaimana dengan rumus cos 2 alfa setelah kita sudah mempelajari tadi sin 2 alfa ya? Nah, idenya sama bahwa cos 2 alfa itu sama dengan cos alfa ditambah alfa. Kalau sin tadi kita menggunakan rumus yang keempat, karena ini cos alfa plus alfa, rumus jumlah 2 sudut untuk cos, maka kita gunakan rumus yang kedua. Nah, di sini ada cos alfa ditambah beta. Artinya kalau betanya saya ganti alfa, maka di sini juga alfa, di sini juga alfa. Nah, sehingga akan menjadi cos 2 alfa sama dengan cos alfa ditambah alfa. Menjadi cos alfa kali cos alfa min sin alfa kali sin alfa. Berdasarkan rumus yang kedua ini ya. Nah, kalikan cos alfa kali cos alfa itu adalah cos kuadrat alfa. Sin alfa dikali sin alfa itu adalah sin kuadrat alfa. Sehingga menjadi cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, kita ketemu rumus yang ke-8 bahwa cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Artinya, kalau saya punya cos 4 alfa, berarti jadi cos kuadrat 2 alfa dikurangi sin kuadrat 2 alfa. Cos 10 alfa berarti cos kuadrat 5 alfa min sin kuadrat 5 alfa. Ingat, ini min ya. Kalau kita punya cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat sin kuadrat alfa, maka hasilnya adalah 1. Ya, jadi kalau min, dia menjadi sudut rangkap cos 2 alfa. Kalau dia plus, berarti hasilnya adalah 1. Nah, kita bawa tadi ke sini. Nah, misalkan ini kan tadi cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kalau ini misalkan saya ganti sin kuadrat alfanya menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Loh, dari mana Bu ini? Nah, ingat tadi identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu kan sama dengan 1, sehingga ketika kita mau mencari sin kuadrat alfa, hasilnya kan 1 min cos kuadrat alfa. Artinya kalau ini sin kuadrat alfa saya ganti dengan 1 min cos kuadrat alfa, maka menjadi bagaimana? Nah, ini sin kuadrat alfanya diganti 1 min cos kuadrat alfa. Ingat harus dikurung, ini min dikurung ya, karena yang diubah adalah sin kuadrat alfa, sedangkan sin kuadrat alfa itu adalah 1 min cos kuadrat alfa. Nah, ada kurung, maka kita kalikan 1/1 sehingga menjadi cos kuadrat alfa min 1 plus cos kuadrat alfa. Ada dua hal yang sama, cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, ketemu lagi rumus yang ke-9, yaitu cos 2 alfa. Ini masih cos 2 alfa ya, tapi alternatif yang kedua adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Sehingga kalau ada cos 6 alfa, berarti 2 cos kuadrat 3 alfa min 1. Boleh seperti ini. Ini rumus yang ke-9. Rumus ke-8, ke-9 sama, cos 2 alfa ya, tapi bentuknya berbeda. Nah, kalau sin yang diubah, sekarang pertanyaannya kalau cos diubah bagaimana? Nah, cos kuadrat alfanya saya ubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Ini.
Dari mana? Sama idenya tadi bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Kalau sebelumnya sin yang diganti, sekarang cos yang diganti. Disubstitusi menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga di sini ada hal yang sama, min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, maka menjadi min 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita temukan rumus yang ke-10 bahwa cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga bisa jadi cos 6 alfa akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3 alfa. Ini rumus yang ke-10. Jadi untuk cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Bisa, yang pertama tadi adalah yang ke-8 tadi, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang ke-9 cos 2 alfa 2 cos kuadrat alfa min 1. Sedangkan yang ke-10 ini. Ketiganya boleh digunakan, tetapi pilih yang memudahkan. Artinya apa? Ketika kita mempunyai cos dan sin, maka untuk mencari cos 2 alfa tinggal menggunakan ini bisa. Kalau hanya mempunyai cos, kita gunakan rumus yang ke-9. Kalau hanya sin yang kita punya, yang diketahui hanya sin, lebih gampang kita gunakan rumus ke-10. Kenapa? Ketika kita menggunakan rumus ke-8, kita harus mencari cosnya terlebih dahulu. Nah, harus pintar-pintar memilih yang mana yang memudahkan dalam penyelesaian soal. Nah, agar lebih jelas, perhatikan ke contoh berikut ini. Nah, di sini tentukan nilai 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi 2 sin kuadrat 22,5 derajat. Nah, di sini kayaknya hampir sama dengan rumus yang ke-8 tadi ya. Nah, tapi di sini ada duanya. Maka saya tulis kembali 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi 2 sin kuadrat 22,5 derajat. Nah, di sini ada 2, sama-sama punya 2, maka saya faktorkan duanya. Saya keluarkan menjadi cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi sin kuadrat 22,5 derajat. Nah, sehingga cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi sin kuadrat 22,5. Ini sama dengan rumus ini. Kalau alfanya 22,5 ya, sehingga menjadi apa? Kalau cos 2 alfa bisa diubah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Sekarang dibalik. Artinya kalau kita punya yang sebelah kanan, maka akan sama dengan sebelah kiri, cos 2 alfa. Sehingga menjadi 2 kali cos 2 kali 22,5. Paham? Jadi alfanya tadi diganti 22,5. Berarti ke kiri kan 2 kali 22,5 ya. Oke. Kalikan 2 kali 22,5 itu 45. Maka 2 kali cos 45 berapa? Nah, cos 45 itu setengah akar 2. Tinggal kalikan menjadi akar 2. Nah, kita ketemu 2 cos kuadrat 22,5 dikurangi 2 sin kuadrat 22,5 derajat, hasilnya adalah akar 2. Selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui cos alfa sama dengan 1/5 akar 13, alfa sudut lancip. Nilai cos 2 alfa adalah, nah di sini pilihlah, kita menggunakan rumus ke-8, ke-9, atau ke-10. Nah, kita gunakan rumus yang ke-10. Kenapa? Karena di sini hanya diketahui cos. Kalau kita menggunakan rumus ke-8 dan 10, maka kita harus mencari nilai sinnya. Sedangkan di sini hanya cos. Jadi tidak membutuhkan waktu lama ketika kita menggunakan rumus ke-9 ini. Nah, cos 2 alfa, saya tulis cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti 2 kali 1/5 akar 13 dikuadratkan dikurangi 1. Nah, kuadratkan dulu. Akar 13 kalau dikuadratkan itu adalah 13.
per 5 dikuadratkan 25 dikurangi 1. 2 kali 13 berarti 26 per 25 dikurangi 1. Samakan penyebutnya, 26 per 25 dikurangi 25 per 25. Maka menjadi 1 per 25. Nah, ketemu cos 2 alfa sama dengan 1 per 25. Paham? Oke, kita ke contoh yang ketiga. Nah, di sini ada tentukan himpunan penyelesaian cos 2x min sin x sama dengan 0 dengan x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kita tidak asing dengan soal ini ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas di bab 1 dulu, persamaan trigonometri. Nah, kita akan coba gunakan sudut rangkap di sini untuk menentukan cos 2x min sin x sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, kalau di bab 1 dulu, saya ingatkan kembali di sini, kalau di bab 1 dulu kan kita menggunakan seperti ini ya. Ini alternatif pertama. Alternatif pertama. Nah, cos 2x dulu kita mengubah seperti ini. Cos 2x min sin x sama dengan 0. Nah, terus kita ubah. Kita jumlahkan dengan sin x, maka akan menjadi cos 2x sama dengan sin x. Selanjutnya kita ubah, ingin sama-sama cos atau sama-sama sin. Menggunakan relasi sudut, kita ubah menjadi cos 2x sama dengan cos 90 min x. Seperti ini dulu ya. Baru kita selesaikan. Yang pertama, 2x sama dengan 90 min x ditambah k kali 360. Selanjutnya kita selesaikan. Kita jumlahkan dengan x, maka akan menjadi 3x sama dengan 90 ditambah k kali 120. Kita mau mencari x, maka menjadi 30 plus k kali 120. Nah, kita coba masukkan, kalau k-nya 0, x-nya 30 sampai memenuhi interval ini ya. Kalau k-nya 1, maka x-nya adalah 150. Kalau k-nya 2, x-nya adalah berapa ini? 270. Nah, kalau k-nya 3 sudah lebih ya. Nah, jadi nggak mungkin. Yang kedua, kita ubah menjadi 2x sama dengan rumus yang kedua ini ya. Ini cos berarti min alfa 90 min x ditambah k kali 360. 2x ini jabarkan dulu, min 90 plus x plus k kali 360. Kalau ini saya kurangkan x semua, ruas kiri dengan ruas kanan akan menjadi x sama dengan min 90 plus k kali 360. Nah, kalau k-nya saya substitusi 1, kenapa? Kalau 0 dia min nanti ya. Kalau 1 berarti x-nya 270. Kalau k-nya 2 sudah lebih. Nah, sehingga kita punya ini sama ya, ditulis 1 saja. Sehingga HP-nya adalah berapa? 30, 150, dan 270. Nah, ini ketika kita menggunakan bab 1 kemarin, menggunakan relasi sudut, karena kita belum belajar sudut rangkap. Nah, sekarang kita gunakan alternatif kedua. Nah, alternatif kedua, kita selesaikan soal ini menggunakan sudut rangkap. Setelah sebelumnya kita menggunakan relasi sudut ya. Nah, kita tulis kembali soalnya. Di situ ada cos 2x min sin x sama dengan 0. Maka, ubahlah cos 2x ini menjadi salah satu di rumus sudut rangkap ini. Apakah ke-7, ke-8, 9, atau 10. Ya. Nah, karena di sini ada sin x, maka ubahlah menjadi yang ke-10 ini. Nah, sehingga akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat x min sin x sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita memfaktorkan, kita kalikan min
plus sin X min 1 ya. Selanjutnya faktorkanlah. Di situ ada 2 sin, maka menjadi 2 sin X ini dikalikan hasilnya min 1, berarti satunya plus, yang satu min. Nah, artinya kalau dikali dia menghasilkan sin X ini ya. Ketika ini dikali menghasilkan ini lagi. Oke, selanjutnya kita cari penyelesaiannya. Sin X sama dengan setengah atau sin X sama dengan min 1. Kalau kita menggunakan penyelesaian persamaan trigonometri kemarin, berarti kita selesaikan satu persatu di sini. Maka sin X yang pertama, sin X sama dengan sin 30. Maka akan menjadi rumus yang pertama, X sama dengan 30 ditambah K kali 360. Rumus yang kedua, X sama dengan 180 min 30 plus K kali 360. Sehingga ketika ini K-nya 0, maka X-nya 30. Hanya 30 yang memenuhi ya. Nah, yang kedua, ini saya selesaikan dulu. X sama dengan 180 min 30, 150 plus K kali 360. Ini yang hanya memenuhi adalah ketika K-nya 0, X-nya 150. Nah, ketika sin X sama dengan setengah, sebenarnya kita bisa langsung ya. Ini intervalnya 0 sampai 360, artinya ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Yang bernilai setengah itu adalah 30, berarti 30 dan 150. Nah, di persamaan pertama kita dapatkan 30 derajat dan 150 derajat. Nah, sekarang yang kedua, sin X sama dengan min 1, maka sin X sama dengan berapa? Sin 270. Sama, kita gunakan rumus X sama dengan 270 plus K kali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 min 270 plus K kali 360. Ini yang hanya memenuhi adalah ketika K-nya 0, maka X-nya adalah 270. Ini selesaikan dulu, min 90 plus K kali 360. Yang hanya memenuhi ketika K-nya 1. Kalau K-nya 0 dia min, maka X-nya ketemu 270. Nah, persamaan yang kedua ini kita dapatkan sama-sama ini ya, 270. Nah, sehingga kesimpulannya adalah HP-nya yang pertama 30, 150, dan 270. Nah, ini ya. Sama, kita menggunakan alternatif pertama atau alternatif kedua, hasilnya sama-sama 30, 150, 270. Sebenarnya dari sini pun kalian sudah dengan mudah bisa menentukan ya, tanpa menggunakan rumus ini. Sin X yang hasilnya setengah, antara 0 sampai 360 itu adalah di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi 30 dan 150. Yang kedua, sin X sama dengan min 1, berarti kalau nggak di kuadran 3 atau 4, berarti ternyata didapat 270. Nah, jadi tanpa menggunakan ini sebenarnya kalian bisa langsung menentukan seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya rumus yang ketiga, yang terakhir. Kita akan bahas rumus sudut rangkap untuk tangen 2 alfa. Nah, bagaimana dengan rumus tangen 2 alfa? Setelah kita mempelajari sin 2 alfa, cos 2 alfa, sekarang tangen 2 alfa. Idenya sama, tangen 2 alfa kita tulis kembali menjadi tangen alfa ditambah alfa. Maka kita gunakan rumus yang mana ini? Nah, rumus ke-6. Kalau betanya saya ganti alfa, ini saya ganti alfa, sehingga akan menjadi tangen 2 alfa sama dengan tangen alfa ditambah alfa. Maka akan menjadi tangen alfa ditambah tangen alfa per 1 min tangen alfa kali tangen alfa. Ini berdasarkan rumus yang ke-6 ini ya. Oke, selanjutnya
kita jumlahkan tangan alfa ditambah tangan alfa itu 2 tangan alfa. Tangan alfa dikali tangan alfa, tangan kuadrat alfa. Nah, kita ketemu rumus yang 11 sekarang, yaitu tangan 2 alfa sama dengan 2 kali tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa. Begitu juga ketika kita punya tangan 6 alfa, berarti bisa menjadi 2 tangan 3 alfa per 1 min tangan kuadrat 3 alfa. Itu. Agar lebih jelas, kita ke contoh. Jika sin X dikurangi 2 cos X sama dengan 0, maka tangan 2X bagaimana? Nah, di sini ada rumus 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa. Nah, artinya kalau ingin mencari tangan 2X, kita akan butuh tangan X ya. Nah, di sini diketahui sin X min 2 cos X sama dengan 0. Kalau kedua ruas saya jumlahkan dengan 2 cos X, maka akan menjadi sin X sama dengan 2 cos X ya. Nah, sehingga ketika dibagi semuanya cos X, kedua ruas dibagi cos X, akan menjadi sin X per cos X sama dengan 2. Sin X per cos X itu apa? Nah, tangan X. Hasilnya sama dengan 2. Sehingga tangan 2X sama dengan apa tadi? 2 kali tangan X per 1 min tangan kuadrat X. Nah, kita masukkan 2 kali 2 per 1 min 2 kuadrat, berarti 4 min 1 min 2 kuadrat itu 4, berarti 4 per min 3 atau min 4 per 3. Nah, inilah tangan 2X. Nah, ini rumus-rumus yang sudah kita pelajari dari 1 sampai 11. Kita sudah mendapatkan 11 rumus ya di sini. Nah, perhatikan pola masing-masing setiap rumus ya. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan soal ini 1 sampai 5 menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi sudah kita pelajari yang tadi itu rumus ke-7 sampai rumus ke-11. Nah, gunakan rumus-rumus tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.